Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Zani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun ratingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next lanjut ya, setelah zodiak Taurus akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat zodiaknya ya. Di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, sekarang kita lihat untuk asmara Libra dulu ya, memasuki minggu pertama bulan Juni. Libra asmara, kartu utama muncul petunjuk ya, 4 koin, 4 of Pentacles, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Lovers. Ini mantap ya, sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang asmara, dimana kok saya merasakan di sini banyak dari sahabat Libra yang mungkin sedang berfokus ataupun mungkin sedang berkonsentrasi bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk merestart ya, gitu. Bagaimana caranya untuk merestart ataupun untuk memperbaiki di sini. Mungkin asmara kalian yang mengalami problem ataupun masalah, nah maksud saya kalian sedang merestart untuk mau memperbaiki di sini. Banyak loh yang seperti itu ya. Ini yang saya rasakan loh. Jadi adanya konsentrasi yang luar biasa, dan kalian tidak mau ketika masalah kecil ini berimbas melebar ataupun menjadi fatal. Makanya di sini
adanya sebuah energi penjagaan gitu. Jadi kalian ini banyak yang sedang menjaga asmara, meskipun saya merasakan beberapa masalah itu masih menghantam di kehidupan kalian di sini. Cuman kalian di sini kelihatannya ya itu tadi mau berfokus untuk bisa uh, menuju area yang stabil. Mungkin secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi itu yang sedang kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini muncul petunjuk developer ya. Ini sinyalnya. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal ataupun memberikan sebuah pertanda bahwa kelihatannya banyak dari sahabat Libra yang akan terbantukan semesta ya di minggu pertama ini. Artinya mungkin apapun yang sedang kalian pikirkan ya, yang sedang kalian angan-angankan, ini akan bisa ada sebuah keberhasilan sobat. Karena apa? Karena kalian terbantukan Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Artinya semesta ya sedang membantu asmara kalian. Tinggal bagaimana cara kalian berkonsentrasi, cara kalian mungkin berfokus, dan cara kalian yang lebih penting lagi, dan cara kalian untuk bisa menjalankan solusi tersebut. Ya, tetapi harus ada sebuah pergerakan ya. Nah, makanya lagi-lagi balik ini tergantung sama sahabat Libra. Kalau kalian tepat ya dapat solusi dan menjalankannya itu tepat, maka jelas di sini semesta akan mempermudah jalan kalian. Yang berkonflik akan damai lagi. Kira-kira seperti itu ya. Dan nanti kita deteksikan biar lebih dapat jawaban yang lebih akurat. Untuk pekerjaan ataupun karir, Libra kartu utama muncul petunjuk The Moon. Ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kok saya merasakan masih banyak ini dari sahabat Libra yang kesulitan, yang terhantam adanya konflik, adanya halangan, adanya rintangan. Ketika kalian ingin menuju tahap stabil, entah secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Ketika kalian ingin mengarah ke sana, ini kok saya rasakan banyak sekali gitu loh. Adanya kegagalan lah, adanya tidak ketercapaian, tidak sesuai ekspektasi kalian. Nah ini kalau saya rasakan bisa saja ini mulai dulu ataupun kemarin ya, gitu loh. Kalian sempat mengalami kesulitan atau bahkan di sini masalah ini barusan ataupun baru-baru hadir, gitu loh. Intinya yang sama-sama membuat kesulitan untuk mencapai stabil. Kenapa kok seperti itu? Ini jelas ya. Sekali lagi ini ada pihak ketiga gitu loh. Orang-orang sekeliling kalian yang tidak mau melihat kalau kalian ini sukses, berhasil di masalah pekerjaan ataupun karir. Makanya di sini terjadi batu sandungan. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya di sini di kartu konfirm ini memberikan Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini akibatnya apa? Ya ini akibatnya membuat kalian kecewa akhirnya. Ada kekecewaan, ada kesedihan, gitu loh. Ada mungkin ketidakpercayaan lah, bingung mikir di sini. Kenapa kok sulit berkembang? Kenapa bisa saja kenapa kok yang semula ada perkembangan tiba-tiba menurun? Nah, gitu loh. Itu tadi sobat. Kalian harus bisa menyadari apa yang membuat kesulitan kalian selama ini di faktor pekerjaan ataupun karir ini bukan kesalahan alami, bukan kesalahan mutlak dari kalian. Tetapi ada orang-orang sekeliling kalian yang menjegal kalian, yang mengirimkan energi negatif ya. Itu loh, yang saya sering menyebutkan black magic. Itu yang membuat kesulitan-kesulitan. Nanti kalian sendiri yang merasakan di sini. Nah, masa sih seperti itu? Ya nanti lagi-lagi baliklah sama kalian yang merasakan gitu loh. Seperti itu ya. Tapi nanti kita deteksikan. Untuk keuangan ataupun rezeki Libra, kartu utama muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang 2 koin, tetapi tingginya ini kan berbeda. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cups. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya di atas awan kecil ataupun sebatas angan-angan di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang keuangan ataupun kerezekian ya. Ini kelihatannya pengeluaran kalian sama pemasukan banyak yang tidak imbang di sini. Banyak dari sahabat Libra yang mungkin sedang bekerja keras, berusaha keras, usaha keras di sini. Ya sampai penuh perjuangan bahkan sampai kualan. Tetapi hasilnya masih belum bisa maksimal.
masih belum bisa seperti yang kalian harapkan, masih belum bisa sesuai ekspektasi kalian. Tetap tidak imbang di sini sobat. Bahkan sampai kalian kualan pun ya di sini ya. Seperti itu. Nah, kenapa itu kok terjadi sama kalian? Karena di sini kartu konflik muncul petunjuk Seven of Cup. Jadi bisa dikatakan ada beberapa masalah gitu loh yang membuat hambatan, yang membuat jembatan. Nah, kalian di sini bingung gitu loh. Bagaimana cara untuk mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan ataupun pilihan. Nah, saran saya ketika ingin stabil, terus masalah itu datang sama kalian, misalkan, ya kalian jangan bimbang sobat, jangan ragu. Pokoknya jangan bingung, ambil salah satu pilihan lah ataupun mungkin ambil salah satu jalan ataupun tindakan ketika menurut kalian itu akan bisa menyelesaikan. Jangan bingung seperti ini karena saya merasakan banyak dari sahabat Libra yang terhantam masalah ini bingung dengan sendirinya gitu loh. Bimbang dengan sendirinya. Padahal kalian sudah ada solusi, kayaknya sudah ada banyak yang sudah menemukan solusi, cuman bingung apakah solusi ini ketika saya jalankan berhasil atau tidak. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya kalau kalian bingung ya selamanya di sini. Tidak ada ketercapaian, tidak ada kestabilan lagi. Nah, bisa saja seperti itu, ya. Bisa saja ini memberikan sebuah sinyal bahwa banyak dari sahabat Libra yang mungkin pengeluarannya ini cukup apa ya? Mungkin minggu-minggu ini cukup besar gitu loh. Entah buat bayar ini, bayar itu, ya, gitu loh. Kebutuhan ini, kebutuhan itu. Makanya kalian di sini seakan-akan bingung. Pemasukan minim ataupun pemasukan kecil tapi pengeluaran kalian banyak. Nah, bisa saja ini sebagai pertanda seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ya sekarang saya akan mendeteksikan ketiganya. Oke ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya. Tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Kalau untuk asmara sih saya rasa insya Allah ya di minggu pertama ini banyak dari, ingat ya, komunitas terbesar akan diuntungkan. Jadi banyak keberuntungan yang mungkin membuat kalian senang. Minimal suasana hati, suasana pemikiran minimal ini aman, stabil gitu loh. Tidak ada sebuah masalah yang berat. Minimal seperti itu. Nah, bisa saja ini akan ada kejutan-kejutan. Nah, gitu loh, yang membuat kalian senang, yang membuat kalian gembira. Bisa saja seperti itu. Nah, tetapi ingat ya, ini untuk komunitas terbesar. Nah, tetapi ketika kalian masih kesulitan, masih rumit, masih ruwet, artinya kalian masuk komunitas terkecil, sobat. Karena di situ ada efek penutupan aura. Cuman di sini lagi-lagi ya diuntungkan untuk komunitas terbesar. Jadi tidak ada 50-50 di sini. Seperti itu ya. Karena terbantukan semesta kali ya. Lanjut, kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Ya ini harus sangat diwaspadai ini untuk sahabat Libra. Ya. Kalau saya terawangkan barusan di sini banyak kesulitan, banyak hambatan. Karena jelas kali ini banyak dari sahabat Libra yang tertembak di faktor pekerjaan ataupun karir. Jadi banyak sekali ini orang-orang sekeliling kalian yang nggak suka, yang toksik sama kalian. Sehingga mereka tidak mau kalian bahagia, kalian sukses di berbagai faktor. Gitu. Kalian tidak mau. Nah, maaf, orang yang toksik itu tidak mau melihat kalian seperti itu. Nah, makanya saran saya harus dibuka aura sahabat biar bagus. Gitu. Harus bisa menyikapi masalah. Kalau kalian menyikapinya, oh ini masih logika kok masalahnya. Ya monggo selesaikan secara logika. Cari solusi dan jalankan. Nah, begitu sebaliknya, ketika masalah ini di luar logika, kalian merasakan kok banyak keganjilan ya. Kok tiba-tiba ataupun secara cepat ataupun secara dadakan kok seperti ini gitu. Ada keanehan, ada ketidakwajaran. Nah, itu sudah fix adanya sebuah sinyal bahwa itu di luar logika. Maka penyelesaiannya seperti apa ya? Dilawan dengan energi, dibuka aura. Nanti itu akan bagus sobat. Gitu. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya akan berimbas. Bukan hanya di pekerjaan, di asmara juga ikut kacau, di keuangan atau rezeki, di kesehatan juga ikut kacau. Nah, tetapi ketika satu titik ini dibuka, ya, dinetralkan auranya, dibuka kembali auranya, maka sama hasilnya juga sama.
semua juga akan terbantukan, terbuka semua, ada kelancaran di situ, ada keberkahan di situ, ada kebaikan-kebaikan serta keberuntungan-keberuntungan di situ sobat. Ya begitu cara untuk memahaminya gitu loh. Kalau kalian biarkan ya semuanya ikut tertutup. Makanya ketika kalian bisa, ya monggo dibuka auranya sendiri. Tapi kalau kesulitan ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Itu ya agar tertata di langkah selanjutnya. Jadi sekali lagi waspada ya untuk komunitas terbesar Libra. Mulai dulu sampai kemarin yang ada masalah ini kelihatannya memasuki minggu pertama pun ini belum selesai. Nah, bisa saja yang mungkin semula baik tiba-tiba memasuki minggu pertama ada masalah. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa dinetral ya auranya. Lanjut di keuangan ataupun di kerezekian setelah saya deteksi secara penerawangan ini sama loh. Ini waspada ya untuk komunitas terbesar artinya ya sebagian besar ini rata-rata terbesar sahabat Libra kelihatannya memasuki minggu pertama ini pengeluarannya cukup besar dan tidak imbang. Masih kesulitan, masih adanya keterpurukan. Disebabkan oleh apa itu semua? Ya itu tadi loh, banyak yang tertutup aura di sini. Sehingga membuat kesulitan-kesulitan. Makanya kan sering saya mengatakan laki-laki ini balik sama kalian gitu loh. Kalian boleh percaya, boleh tidak, tapi kenyataannya kalian sendiri nanti yang merasakan. Ini hanya sekedar tarikan energi dan semoga bisa resonate ya. Resonate banyak orang, artinya banyak banyak Libra, nah, gitu loh. Apakah semua Libra? Ya tidak. Ketika saya mengatakan komunitas terbesar ya, maka ada komunitas terkecil yang mungkin masih diuntungkan. Bisa saja tiba-tiba akan dihantam rezeki ya. Ataupun minimal rezeki kalian masih bersahabat, masih stabil, tidak terlalu menurun, masih bisa membayar ini, membayar itu. Itu hanya komunitas terkecil, tapi komunitas terbesar harus waspada. Banyak yang tertutup. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini lagi-lagi semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah ketika kalian penasaran ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat gitu loh. Nah lebih-lebih ketika kalian konsultasi terus terdeteksi adanya sebuah penutupan aura, ada dinding penghalang kan di situ. Nah nanti saya akan bantu menghancurkan dinding penghalang gitu loh. Ketika dinding penghalangnya itu sudah hancur, maka yang terjadi apa ya, aura kalian akan bisa terpancar kembali gitu loh. Energi positif kalian akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta yang setiap harinya ini diturunkan ke bumi gitu loh sobat. Entah berupa keberkahan apapun itu ya, entah rezeki, entah kebaikan, entah kepositifan, ini akan bisa kalian tarik secara otomatis gitu loh. Tapi kalau ada dinding penghalang ya akan mental, akan tercancel. Mentalnya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai Libra tapi yang auranya sudah terbuka. Maka beruntunglah yang mempunyai zodiak Libra auranya sudah terbuka. Pasti timbul kepositifan, keberkahan ya. Kebaikan-kebaikan itu akan kena sama kalian yang auranya terbuka. Nah, seperti itu ya. Oke, ya, next ya. Sekali lagi next. Pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, klaim energi klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa sobat. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar apa? Agar kalian lebih waspada, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Itu agar lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa sih? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah saja dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci ketika nasib kita ingin berubah jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu sobat ya. Oke ya, inti ataupun kesimpulan dari semua berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Libra. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.